Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau share tentang kertas kerja pencarian informasi pekerjaan. Dalam pengadaan langsung ya, pejabat pengadaan itu sebelum menyusun dokumen pemilihan diwajibkan untuk mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kewajiban tersebut tertuang dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Silakan teman-teman baca pada bagian pengadaan langsung. Nah, karena sudah diwajibkan, maka kita harus buat bukti bahwa kita telah melakukan tahapan tersebut ya, telah melakukan tahapan pencarian informasi pekerjaan. Nah, ini contoh yang saya buat untuk pekerjaan jasa event organizer di salah satu kegiatan di satuan kerja saya. Saya mencari informasi berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK. Ya, saya tuangkan dulu spesifikasi teknisnya semua. Ya, tentunya seperti ini dari sisi bahan, kualitas alat, kualitas produk kalau tidak salah ya, produk, kualitas personil dan lain-lain. Saya tuangkan dulu semua. Baru saya mulai cari satu persatu informasinya atau informasi pembanding dari beberapa sumber. Saya memilih mencari sumber melalui media elektronik karena keterbatasan waktu dan tidak memungkinkan untuk mencari informasi secara langsung. Juga memang tidak tahu nyarinya kemana ya, jadi bersyukur karena sekarang sudah media elektronik itu sudah sangat, atau media digital sudah sangat membantu kita melaksanakan pekerjaan. Nah, dari pertama saya mencari informasi terkait kualitas pembandingnya dari spesifikasi yang ditetapkan PPK. Contoh misalkan untuk bahan backdrop cetak dan rangka. Di PPK itu menetapkan spesifikasi teknisnya seperti ini. Bahannya harus fleksi Jerman, terus menggunakan rangka kayu keras, ukurannya sekian ya, 4,5 kali 3 meter, 2 buah kanan dan kiri panggung. Jadi backdrop ini maksudnya adalah seperti namanya hiasan dinding gitu ya, atau latar belakang dinding, penghias dinding untuk ada di belakang panggung gitu ya, untuk melatar belakangi panggung. Kemudian biasanya juga kalau setiap event-event yang diadakan di Satker saya gitu, ada LED Videotronnya baik di tengah ataupun di kanan kiri gitu. Nah, itu biasanya untuk membuat frame-nya atau bingkai dari LED Videotron itu menggunakan backdrop. Nah, backdrop ini si PPK minta rangkanya menggunakan kayu keras, kemudian cover dari backdropnya itu menggunakan bahan fleksi ya, bahan fleksi Jerman yang untuk nanti dicetak seperti banner atau spanduk gitu, dan ukurannya sekian ya. Jadi dia ada 2 buah di kanan dan kiri panggung. Oke. Kemudian saya coba cari pembandingnya ya, dengan sebenarnya ini informasi atau spesifikasinya itu sangat minim ya. Nggak ada bentuknya backdrop seperti apa, apakah lempeng aja gitu, kotak, atau ada desain tersendiri. Kemudian juga di sini tidak dijelaskan sebenarnya ada yang kurang ya. Jadi kalau backdrop itu kan selain rangka seharusnya juga ada mungkin setelah sebelum dikasih bahan fleksinya itu bisa juga dikasih triplek gitu ya, atau multiplex. Nah, ini enggak ya, bisa jadi memang setelah rangka langsung fleksinya aja, nggak perlu pakai multiplex. Nah, ini yang coba saya cari pembandingnya ya. Nah, kebetulan alhamdulillah dapat di media elektronik ya, pertama di rangkahitam.id, terus juga ada vendorbackdrop.com. Ternyata memang sudah umum nih di dunia backdrop lah ya, bahan fleksi Korea, terus gramasinya 440 gram, dan tapi rata-rata menggunakan rangka besi ya. Rata-rata vendor-vendor backdrop ini menawarkan rangka besi, tapi bukan tidak mungkin mereka juga bisa rangka kayu ya, itu sudah pasti bisa rangka kayu. Kemudian dijelaskan juga digital print made, ini kurang ngerti saya sebenarnya made apa tuh, tapi kalau digital print ini ya paham lah. Kemudian lampu LED, jadi di panggungnya nanti akan ada lampu LED sebagai dekorasi gitu. Nah, ini ditawarkan oleh rangkahitam.id ya. Jadi selain spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK, ternyata vendor di pasar atau pelaku usaha di pasar itu juga mampu menawarkan
spesifikasi atau kualitas bahan seperti ini. Kemudian ada juga dari vendorbackdrop.com. Kalau dia informasinya tidak terlalu detail seperti rangkahitam.id ya, dia hanya menyampaikan backdrop yang bisa dia tawarkan adalah bahan fleksi, kemudian resolusinya high resolution, dan rangkanya rangka besi. Seperti itu contoh-contoh spesifikasi pembanding untuk backdrop. Nah, kemudian di bahan yang kedua ini PPK mau disediakan roll up banner ya, dengan spesifikasi ukuran 160x160 bahan albatros. Lagi-lagi spesifikasinya juga tidak terlalu detail dari PPK. Desainnya apa, kontennya apa yang ada di dalam roll up ya. Mungkin nanti setelah kontrak baru akan disampaikan, oh kontennya seperti ini, desainnya seperti ini. Saya juga kurang tahu. Atau justru desainnya meminta si penyedia untuk menyediakan untuk membantu membuatkan desain. Nah, sama dengan sebelumnya, saya juga cari pembandingnya. Alhamdulillah dapat juga nih di media elektronik dari www.snappy.id. Kemudian juga ada dari primagrafia.co.id ya. Dan ternyata informasi yang disampaikan lebih lengkap daripada spesifikasi yang disampaikan oleh PPK. Contoh misalkan ini ada ukuran 185. Oh ya, si PPK minta ukurannya 160x160. Ini berarti kotak ya, persegi gitu. Nah, sebenarnya kalau roll up banner itu sebenarnya rata-rata dia agak memanjang ya, memanjang ke atas gitu, dan dia lebarnya itu kalau nggak 85 atau 60 cm yang umum ya, yang kecil. Tapi ada juga ya di primagrafia.co.id dia menawarkan 120x200, tingginya 2 meter ya, lebarnya hanya 1,2. Nah, ini karena dengan keterbatasan informasi itu ya coba saya cari pembanding yang dari ukuran kecil sampai ukuran paling besar yang bisa disediakan oleh pelaku usaha untuk roll up. Dari segi bahan ya rata-rata albatros, kemudian standingnya berbahan dasar aluminium, sudah termasuk desain di Snappy. Kalau di Primagrafia ya dia juga memberikan informasi laminatingnya bisa doff atau bisa glossy. Saya di sini menggunakan doff, tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan menggunakan glossy juga. Nah, itu contoh-contoh spesifikasi pembanding yang saya cari ya untuk kualitas bahan. Kemudian di kualitas alat juga begitu, sama kualitas produk juga seperti itu ya. Kualitas personil seperti kebetulan kalau kualitas personil si PPK tidak mencantumkan spesifikasinya, justru hanya uraian tugas gitu ya. Jadi saya agak kesulitan juga sebenarnya membuat spesifikasi pembanding itu seperti apa. Kalau personil itu kan biasanya spesifikasinya lulusannya apa, pengalaman berapa tahun, apakah dia punya sertifikat atau tidak gitu. Nah, kalau seperti itu akan lebih mudah kita mencari pembandingnya. Mungkin ada di media elektronik. Tapi sejauh yang saya tahu untuk personil jasa IO ya, karena ini pakai Kementerian Jasa IO, sulit sekali mencari informasi tersebut di media elektronik. Pernah saya melakukan tender dulu, memang ada sertifikat khusus untuk event organizer gitu, tapi jarang digunakan di paket-paket pengadaan langsung, hanya di tender atau di event-event besar. Setelah mencari spesifikasi pembanding dari sisi kualitas, selanjutnya saya mencari harga pembanding ya. Ada yang beberapa sumbernya dari media yang sama seperti ini ya, Mini Garden ya, dari rangkahitam.id dan vendor.com. Keduanya menyuguhkan informasi harganya ya. Kalau ini di harga satuan HPS-nya sekian 1.800.000 untuk ukuran 9,1 meter. Rangka hitam itu menawarkan 1.800.000 juga, tapi vendor backdrop dia menawarkan lebih tinggi ya, lebih mahal 2.700.000. Dan mungkin bunganya lebih banyak loh, terus lebih segar atau apa, saya juga kurang tahu. Tapi ini akan jadi acuan kita nanti ketika melakukan negosiasi harga. Begitu seterusnya di sewa LED Videotron juga, PPK menawarkan atau menetapkan HPS sebesar 31.500.000. Sementara di sumber harga pembanding yang saya cari dari mitraled.com dan juga visualpro.id, mereka dengan kualitas yang sama dan ukuran LED yang sudah ditetapkan 7x4,5 ini ya,
mereka bisa menawarkan lebih murah, 15.750.000 atau 18.900.000. Nah, ini yang mungkin nanti bisa jadi referensi saya untuk melakukan negosiasi. Begitu seterusnya, dicari sumber harga pembandingnya sampai semua item biaya tersedia ya harga pembandingnya, dan terakhir saya tutup dengan kolom tanda tangan untuk kertas kerja ini. Oke. Nah, kertas kerja ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan akan saya gunakan untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga pada paket pengadaan langsung yang sedang saya kerjakan. Teman-teman bisa tiru atau juga bisa sempurnakan justru ya. Mungkin belum banyak yang melakukan hal ini, tapi saya yakin meskipun tidak terdokumentasikan, teman-teman sudah memenuhi kewajiban teman-teman sebagai pejabat pengadaan, yaitu mencari informasi pekerjaan sebelum menyusun dokumen pemilihan. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.